Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Sumatera Barat. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Rasakan luhur dari rasa kaya gunung tinggi, tiada lurah dalam, karena pesona satu Nusantara bagi hamba semandang. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Syafri Malibodo. In alaina fi sakarati maut wan najati minan nar wal ahwa indal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pendahulu kami, dosa para pemimpin kami ya Allah. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Haji Syaifullah SPD MM disilahkan. Sebagai narasumber dari kegiatan BMTEK ini, yang pertama adalah Buya Mansur Abidin, kemudian Bapak Dr. Fauzi Bahar, kemudian Bapak Haji Dasrif Petra Datuk Menjang Alam, yang keempat Profesor Dr. Kurnia Warman SH MHum, seorang akademisi Universitas Andalas dengan materi peran lembaga adat dalam menjaga tanah wilayah di Minangkabau. Kemudian Bapak Dr. Charles Simabura MH, merupakan seorang akademisi dari Universitas Andalas dengan materi penguatan peradilan adat dalam mekanisme restorasi justice. Pak Gubernur, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, kegiatan BMTEK ini merupakan kegiatan dana murni APBD Provinsi Sumatera Barat. Ibu-ibu yang saya hormati, kami sebagai panitia mohon maaf seandainya dalam pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang kurang pada tempatnya. Demikian kami tutup juga dengan pantun. Badan nangek tando kedamang, jangan sampai sadih tetaplah riang. Kami berharap kepada pengurus Elkam untuk menjaga adat dan budaya Minang. Limau nan rasanya manis. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf, aku qouli hada fastaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ketua LKM Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Umum LKM Sumatera Barat kepada Bapak Dr. Andes Jasman MM Datuk Bandarogetan, disilakan. Pertama kali kami memberikan apresiasi Pak Gubernur. Setelah lama Elkam dari bantuannya provinsi, yang baru kali kita dapat berkumpul dan itu semua Sumatera Barat. Terima kasih Pak Gubernur. Kita lihat sekarang itu kita pernah diskusi Pak Gubernur dengan nenek mama semuanya itu beberapa contoh pemilihan wali negari. Dulu pemilihan wali itu ada dipilih oleh nenek mama. Duduk di Anjong dan tinggi di rumah Nanggadang. Kalau sekarang dengan sistem pemilihan wali negara itu yang diskusi dengan pemilihan wali negara secara langsung sekarang terjadi pertikan-pertikan di lapangan antara anak kepanakan, mama kepanakan, semando wasumando, akhirnya terjadi perpecahan. Nanti itulah nanti kami coba nanti kita hanya bisa mengusulkan bersama-sama dan itu diskusi panjang kita beberapa waktu lalu dan itu semua kami akan siap Pak Gubernur karena ada program unggulan Pak Gubernur yang akan bersama-sama. Maka bahwa kami akan siap sukseskan apa yang menjadi program proyek Pak Gubernur atau program unggul dari Pak Gubernur. Demikian kami sampaikan karena nanti ada sambutan Pak Gubernur, kita mohon Pak Gubernur dapat memberikan arahan kita bersama. Salah jangkal mohon maaf, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hadirin undangan yang berbahagia. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Sumatera Barat sekaligus membuka secara resmi kegiatan BMTEK pada malam hari kepada Buya Haji Mayali, disilahkan.
di 500 sampai pelampek negari masing-masing memiliki kekhasan. Itu pula lah makanya pada banyak kesempatan kami berharap melalui Elkam dan kemudian juga melalui KAN yang ada di masing-masing negari yang 544 ini, ya, karena menurut kami ini akan berkembang. Nah, ada pengembangan ketika negari bertambah, administrasinya bertambah pula KAN. Lah dulu kini ada pengana karena itu. Kita ini memang betul-betul dijaga. Barangkali mungkin Elkam lah yang akan menjaga ini. Dan kemudian juga mungkin ada KAN yang 2 sampai 2. Ini perlu ditelusuri ini kenapa ini sampai. Menurut saya tidak ada KAN itu yang 2. Itu makanya saya pernah kalau Nuri Ambok KAN itu SK-nya bukan sama Elkam dan bukan pula sama bupati, wali kota, gubernur. Tapi ada di masyarakatnya ada itu sendiri. So adalah otoritas negari. Ya. Nah, waktu itu makanya kalau ada hal-hal yang belum tercapai, maka tentu musyawarahnya harus tingkat. Mungkin pemerintah daerah memfasilitasi. Ini Mama, Pak Ibu sadonyo, persoalan kini itu kita buka secara resmi BIMTEK peningkatan kapasitas dengan tema penguatan lembaga adat sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelestarian adat dan budaya Minangkabau. Ini kita secara resmi coba. Dan Allah SWT akan memberikan kebaikan bersama. Mohon maaf kalau misalnya ada yang penyampaian kurang berkenan. Bapak Ibu, aku sadonyo dan rata-rata ketampeknya mohon maaf dan sagadang-gadangnya. Kalau lawa di Pulau Rimbang, anak rusuh mati tadabian. Kok gawa minta ditimpang, kok doso ampun lagi. Tinggi menjulang batang kalikih. Cukup sekian, terima kasih. Buya diberi beban untuk menyampaikan beberapa pendapat di dalam sebuah judul yang diberikan kewajiban dalam pertemuan yang mulia kok ialah syarat mengatur adat memakai. Sebenarnya yang kita bicarakan kini kok milik awak bersama. Awak tidak membicarakan milik orang. Awak membicarakan milik kita. Kalau kita sabut, kita membicarakan milik awak. Pertanyaannya ada empat. Pertanyaan pertama, lai awak juga memiliki itu. Nan kau menjawab awak, bukan orang lain. Nan kedua, lai juga awak menjaga milik awak tu. Nan kau menjawab awak juga. Sementara orang di luar melihat, kok lai kita jaga, orang mengatakan itulah kelebihan orang Minang. Miliknya tetap dipelihara. Kok indah orang luar ke mengecek sio-sio menjadi orang Minang dan miliknya tidak dijaganya lagi. Dan ketiga, dan yang balik lain mengarati juga orang Minang jo miliknya kok. Nak menjawab kadang-kadang orang luar nyo menilai banyak orang Minang tidak mengarti jo miliknya lain dipacampak-campakkan kece orang di luar. Kekerabatan di Minangkabau lebih tinggi dari segalanya. Oleh karena itu, angku-angku dan nenek-nenek mama dan adu di dalam nagari awak sangat jauh arti daripada adat. Adat sebuah aturan istiadat yang dilakukan.
Jadi kalau kita bicara adat istiadat, apa itu? Aturan yang dilakukan, bukan aturan yang ada di dalam buku. Orang Minang cadia, dihitungnya ranjinya saja Nabi Nuh. Di ma bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Akhirnya dirantau nyu menjadi pemimpin. Lahirlah generasi beradat dan beragama yang syarat mengatur adat memakai ini merupakan tatanan nilai, tatanan norma dasar dari sosial budaya kita yang dibentuk oleh nilai-nilai ajaran agama Islam sebagai way of life. Sudah tu produk hukum seperti yang bos sampaikan tadi. Tetapi terakhir tadi saya membahas yang pertama Perda Tanah Wilayah itu sudah sampai kini. Yang kedua mengenai Perda Pemajuan Kebudayaan. Itu saja yang kami bahas kini dua-duanya. Dan yang lah keluar sebagai referensi boleh juga ada beberapa buah perda. Perda nomor 7, nomor 6, nomor 7 mengenai negara desa, itu ada berapa buah perda, ada sampai perda itu. Ini dalam ikut barang buka banyak, buka nak pandai nomor. Jadi ada sampai bisa tu referensi. Sudah tu tadi yang kita sampaikan tadi ada 10 daripada objek kemajuan budaya itu. Yang pertama itu pengetahuan tradisional. Itu diakui di undang-undang. Jadi kita kan banyak pengetahuan tradisional kita. Teknologi tradisional. Ambil lah banyak lah berjalan nak bersobok. Sikit sawah. Kan nak sobok dah. Penggoy tangkuit dah sobok. Dengan buah muncul dah penggoy tangkuit. Nampak bengkok tangkai mah. Nah itu. Sikit kan, itu kan teknologi tradisional itu diakui di undang-undang nanti. Itulah nanti mudah-mudahan dengan adanya kita desa adat dan kita mempunyai kekayaan tradisional sangat banyak. Bajak di Jawa sama bajak di Jawa nya ciek singkai dawat, babadik singkai, baparuk singkai. Kalau Jawa ciek tu. Bila bajak ni ciek tu. Kalau dawat kan baparuk kan. Jadi pada penuku alam nanti kita sama-sama kita untuk menegakkan dikora dengan banyaknya adanya 2 buah hukum yang akan kedua bisa itu mudah-mudahan dikora bisa untuk jawab. Kesimpulannya adalah bahwa lembaga adat ini dalam sistem hukum negara kita sekarang itu mempunyai kedudukan yang dilindungi oleh hukum dan diberi posisi khusus oleh hukum. Jadi artinya kalau lembaga adat bertindak mengurus adatnya adalah bukan tindakan yang ilegal. Kami ulangi bahwa lembaga adat kalau bertindak dalam mengurus kemenakan, terutama ulayat, bukan perbuatan ilegal. Tapi perbuatan yang dilindungi oleh hukum secara komprehensif dari konstitusi sampai ke bawah. Nah, tentu saja nanti ini menjadi bahan penting bagi kita untuk kita bahas. Nah, sekarang kita lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat. Oleh masyarakat hukum adat. Kalau begitu kan kita bertanya pula masyarakat hukum adat itu apa? Jadi lembaga organisasi dibentuk oleh masyarakat hukum adat untuk menyelenggarakan urusan adat, istiadat terkait dengan kepentingan kehidupan warga masyarakat itu sendiri, baik urusan internal maupun eksternal. Jadi lembaga adat itu dia berwenang ke dalam internal dia, tapi dia juga berwenang keluar eksternal. Kalau ke dalam berarti berwenang mengurus anak kemenakan, menyelesaikan sengketa-sengketa di dalam wilayah adat. Kalau keluar berarti bertindak untuk dan atas nama masyarakat hukum adat.
Jadi punya legal standing sebagai penggugat-penggugat atau yang tergugat-tergugat. Jadi tidak hanya penggugat tapi juga tergugat. Jadi itu secara hukum seperti itu. Jadi kalau kita melihat dia sebagai lembaga, berarti dia sebagai organisasi yang punya kedudukan hukum ke dalam dan ke luar. Kapan kita berbicara lembaga adat? Pembicaraan adanya lembaga adat secara dalam sejarah hukum itu muncul setelah negara menggantikan masyarakat hukum adat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terhadap anak masyarakat. Adanya istilah lembaga adat secara hukum adalah sejak negara menggantikan kedudukan masyarakat hukum adat menjalankan urusan pemerintahan publik di wilayah adatnya. Artinya sebelum negara menggantikan posisi beliau sebagai penyelenggara pemerintahan, tidak ada lembaga adat. Kenapa? Karena beliau adalah lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan itu sendiri. Karena negara belum menggantikannya. Tapi sejak negara menggantikan beliau memerintah di nagari, diganti dengan desa, barulah muncul istilah lembaga adat. Persoalan adat kojon hukum positif yang tadi disampaikan oleh Prof. Kurniawarman. Ambo dulu tahun 2002 balik kami ada studi tentang sinergitas lembaga adat atau nini mama dengan kepolisian dalam menyelesaikan pelanggaran pidana, terutama pidana-pidana ringan yang ada di nagari. Nah, kalau kita ambil tema peradilan adat, kan kalau ditanya di mana peradilan adat itu letaknya, pasti di nagari, pasti di nagari. Nah, peradilan adat itu kan sebuah sistem bahwa menyelesaikan sengketo, silang sengketo di nagari. Apakah itu sengketo secara perdata namanya atau pidana? Khususnya administrasi negara mungkin tidak bisa, karena tadi Prof. Kurniawarman sudah menjelaskan peradilan adat awak atau lembaga adat awak kini kan bukan lagi lembaga pemerintahan seperti zaman dulu. Kini memang murni itu masalah adat dan hukum adat. Jadi hanya ada dua kewenangan yang mungkin kalau bawa ke hukum positif itu pidana dan terkait dengan perdata adat, terutama tadi yang disampaikan oleh Prof. Kurniawarman itu terkait dengan ulayat. Kalau kita tanya ke Ratu tadi, itu di mana diletakkan alur itu, di mana naskahnya bisa baca, ya kan? Kalau ada sengketa, karena salah satu bentuk kepastian hukum itu kan dituliskan, disepakati bersama. Salah satu problem ketidakpercayaan masyarakat kita terhadap mekanisme penyelesaian adat itu karena awak malakik ke personal. Misalkan, kalau masalah kuah ada tu nan tahu. Awak kan menyanda ke kanan tahu saja. Sementara nan tahu ku alun tantu lo kan personal, namanya manusia ya tu. Ada like and dislike, ada yang suka, ada yang tidak suka. Begitu nyu tak suka nyu datu itu, hilang ilmu tadi tu mas. Tak hanya pakai itu, hilang ilmu tu. Alun tak mau bagi tahu lagi, itu lebih parah lagi. Atau berpihak. Nah, karena bisanya kencong-kencongan. Makanya kemudian, mengapa kemudian kita penting melakukan kegiatan seperti ini? Salah satu yang ambo dorong ini, Anggo Datuk Sadonyo, mari kita budayakan menuliskan apa yang tadi beliau sampaikan itu. Nah, proses penulisannya itu yang kemudian mesti awak sepakati bersama-sama. Seperti yang tadi Prof. Kurniawarman menyampaikan misalnya. Kalau memang tidak bisa awak telusuri balik sampai KT-nya mana, ya kenapa tidak nanusang di Pabarui kan itu. Sekali kadang, sekali tapi yang berubah. Kan ada level ampe adik kalau mau belajar BAM dulu tuh adat non sabana adat, adat non teradat, adat istiadat, adat non diadatkan, adat istiadat. Nah, proses-proses awak bersidang, proses-proses berperadilan itu yang kemudian sabananya perlu awak sama-sama kuatkan. Namun kini ingin dulu waktu kami penelitian itu tuh, begitu ambo tanya di mana dokumen proses penyelesaian itu. Jadi kalau ambo sebagai orang yang bersengketa di nagari, tentu ambo harus tahu. Anak kemanakan kau harus tahu. Bagaimana alu patut itu, ya kan? Terjadi kan patut di alu saja.
kepada mama kami, Nini Mama pengurus Elkam Kabupaten Kota Sumatera Barat, dengan berakhirnya kegiatan bimbingan teknis penguatan lembaga adat untuk pengurus Elkam se-Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan. Mudah-mudahan kita kembali ke keluarga, ke rumah masing-masing dalam kondisi selamat dan sehat. Dan atas nama kita dan bersama yang hadir, kita tutup kegiatan bimbingan teknis penguatan lembaga adat Elkam Sumatera Barat dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim.